Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga keutuhan negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Pada dasarnya, negara kesatuan berbeda dengan negara serikat. Hal ini ditunjukkan berdasarkan dua kriteria yang membedakan negara kesatuan dan negara serikat. Pertama, dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Adapun dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Kedua, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah, tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Adapun pada negara serikat, wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Kelebihan negara kesatuan: yang pertama, negara kesatuan secara struktural lebih sederhana. Yang kedua, bagi negara Indonesia yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. Yang keempat, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Yang kelima, mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dengan aneka corak, keragaman, dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang, Dinangro, Aceh, Darussalam, sampai Merauke di Irian Jaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Bentuk negara kesatuan didasarkan pada 5 alasan. Yang pertama, unitarisme, yaitu merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara. Gagasan untuk membentuk negara kesatuan secara yuridis formal tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Pasal ini menunjukkan bahwa prinsip negara kesatuan Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Penjelasan ayat 1 Jungto pasal 18 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 menyatakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang kedua, negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat stat atau negara. Yang ketiga, daerah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang. Yang keempat, di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Yang kelima, negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Dalam konteks negara, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, di dalamnya tersedia suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya, dengan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oke, demikian penjelasan tentang bagaimana menjaga keutuhan negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.